Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar, NIM 180311052, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu analisis aset atau analisis rasio operasional. Adapun pertama yang saya akan bahas yaitu apa pengertian dari analisis rasio keuangan. Nah, di sini pengertian analisis rasio keuangan merupakan analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca dan laba atau rugi secara individu, kombinasi, dan keduanya. Selanjutnya, jenis-jenis analisis rasio terdiri atas rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi, dan likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Dengan rumus, current ratio sama dengan current aset per current liabilitas. Yang kedua, cash ratio dengan rumus kas ditambah efek atau surat berharga per current liabilitas. Yang ketiga, quick ratio dengan rumus aktiva lancar persediaan per current liabilitas sama dengan kas ditambah efek ditambah utang per current. Dan yang keempat yaitu net working capital to total asset ratio dengan rumus current asset kurang current liabilitas per jumlah aktiva. Yang kelima, internal measure dengan rumus kas ditambah surat berharga ditambah piutang per taksiran rata-rata pengeluaran. Baik, yang kedua yaitu rasio leverage, digunakan untuk mengukur besarnya dana untuk menanam modal oleh para pemilik dengan proporsinya dengan dana yang diperoleh daripada kreditor perusahaan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, A. Total debit to total capital asset ratio dengan rumus debit ratio sama dengan total usaha per total aktiva. Yang kedua, total debit to equity ratio dengan rumus debit to equity ratio sama dengan total utang per modal pemilik. Yang ketiga, long term debit to equity ratio sama dengan utang jangka panjang per modal pemilik. Yang keempat, tangible asset debit coverage sama dengan aktiva-aktiva tidak terwujud dikurang utang lancar per utang jangka panjang. Dan selanjutnya, time interest earned dengan rumus sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per bunga utang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Adif Musaini, NIM 180311039, dan pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 9, mengenai keunggulan dan keterbatasan analisis rasio keuangan.
Jadi kami beranggotakan 3 kelompok, itu kelompok 9. Jadi saya akan mulai. Jadi untuk keunggulan dan keterbatasan, artinya jika kita berbicara mengenai keunggulan, pasti ada keunggulan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Contohnya seperti dalam penerapan di dalam sebuah perusahaan dan bagaimana perusahaan itu bisa berkembang. Kemudian untuk keunggulan pasti tidak dipungkiri selalu ada yang namanya keterbatasan atau kekurangan. Jadi saya akan menjelaskan secara terperinci terkait mengenai rumusan masalah kelompok kami, itu keunggulan dan keterbatasan analisis rasio keuangan. Untuk keunggulan kita berbicara mengenai pertama, angka-angka dan ikhtisar yang lebih mudah dibaca. Kemudian yang kedua, pengganti yang lebih sederhana dari informasi laporan keuangan yang rinci. Kemudian yang ketiga, mengetahui posisi keuangan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana posisi keuangan itu apabila ingin menentukan sebuah rasio keuangan. Kemudian yang keempat, lebih mudah membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Jadi sistem informasi rasio keuangan ini sangat efektif untuk digunakan untuk membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Harus ada combine. Kemudian kita beralih lagi ke keterbatasan analisa rasio keuangan. Untuk keterbatasan ini mungkin agak sedikit berbanding terbalik dengan keunggulan. Untuk keterbatasan yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kemudian yang kedua, jika ada yang diperlukan datanya kurang, akan menimbulkan kesulitan untuk menghitung rasionya. Jadi data yang harus disajikan harus konkret dan efisien. Kemudian yang ketiga, jika untuk membandingkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, apabila menggunakan teknik dan metode perhitungan rasio keuangan, apabila contoh perusahaan A menggunakan teknik dan metode yang berbeda dibanding dengan perusahaan yang lainnya, maka akan susah untuk menghitung rasio keuangannya. Jadi mungkin itu penjelasan sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Febriza Handayana. Materi yang akan saya bawakan yaitu ada dua, yaitu pemakai rasio keuangan dengan pengguna rasio keuangan. Pemakai rasio keuangan merupakan analisis yang berbeda, akan memiliki jenis rasio yang berlainan tergantung pada siapa yang menggunakan rasio tersebut. Menurut Budi Raharjo menyatakan bahwa pengguna rasio keuangan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, intern dan ekstern. Adapun dari pihak intern, yaitu manajemen itu sendiri untuk mengetahui perkembangan perusahaan maupun posisi relatif terhadap perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Pemakai bagian ekstern yaitu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kreditur. Kreditur yaitu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi kreditur jangka panjang dan kreditur jangka pendek. Kreditur jangka pendek merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada perusahaan dalam jangka pendek atau yang pinjam akan segera jatuh tempo tahun ini. Kreditur jangka panjang merupakan orang atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman jangka panjang atau memegang obligasi yang dikeluarkan perusahaan. Pemakai ekstern yang kedua yaitu investor atau pemegang saham. Sebagai tambahan terhadap likuiditas, pemegang saham atau penanam modal
juga memperhitungkan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasaran. Materi yang kedua yaitu penggunaan rasio keuangan. Pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Namun demikian, angka-angka rasio yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama, penggolongan berdasarkan sumber data. Adapun penggolongan berdasarkan sumber data, yang pertama, rasio neraca, yaitu rasio yang disusun dari data yang bersumber atau berasal dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, yaitu rasio yang disusun dari data yang berdasar dari laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio antar laporan, atau rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data yang berasal dari laporan laba rugi. Pengelompokan kedua atau penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis meliputi yang pertama rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio rentabilitas, dan yang keempat rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.